Bab 626 menetapkan pikiran. Tuan Ingram, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi Nora adalah tunanganku, jadi aku akan membuat keputusan untuknya. Mulai sekarang, dia bukan lagi bagian dari keluarga Perkins, dan dia adalah istriku. Aku melihat dan mengingat bagaimana keluarga Perkins menyakiti perasaan Nora, jadi aku tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Karena itu, aku tidak setuju meskipun Nora ingin kembali ke keluarga Perkins. Sean terdengar tenang dan bertekad, jadi tidak mungkin bernegosiasi dengannya. Aku setuju. May langsung mengangguk. Setelah itu, dia duduk lagi. Tujuan pertemuan keluarga itu adalah memberitahu May dan Ingram untuk melepaskan diri dari keluarga Perkins. Sean tidak sedang berdiskusi dengan Ingram dan May. Dia menginformasikan mereka. Namun, Sean tidak akan mengganggu keputusan akhir May dan Ingram. Tapi Sean harus membuat Nora tetap bersamanya. Sean tahu bahwa Nora hanya akan senantiasa diperlakukan buruk jika dia kembali ke keluarga Perkins. Ingram mengerutkan dahi karena tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Ingram tahu bahwa Nora berkontribusi banyak bagi keluarga Perkins, tetapi dia tetap diperlakukan buruk. Ingram berpikir, meninggalkan keluarga Perkins adalah pilihan terbaik, tapi aku dibesarkan oleh mereka. Ingram sangat tercabik-cabik. Namun, May dan Sean bertekad untuk melepaskan diri dari keluarga Perkins. Ingram berada di posisi yang sangat sulit. Nora, bagaimana menurutmu? Ingram diam sebentar, dan dia menatap Nora. Ayah, aku sepemikiran dengan Sean. Sebelum Ingram menyelesaikan kalimatnya, Nora sudah mengutarakan pikirannya. Nora memilih mengikuti Sean. Nora tahu bahwa Sean tidak akan membahayakannya, dan semua yang dia lakukan adalah untuknya. Baiklah, lepaskanlah. Itu saja. Ingram menyerah untuk meyakinkan mereka. Di antara mereka berempat, 3 orang memilih melepaskan diri dari keluarga Perkins. Ingram tidak bisa mengubah pikiran mereka. Sejauh ini, Nora dan keluarganya telah menetap di Istana Emas, dan mereka benar-benar memisahkan diri dari keluarga Perkins. Nyonya Perkins tidak menginginkan hasil ini, tetapi dia terlalu tua untuk ikut campur beberapa masalah keluarga. Namun, Kenneth dan yang lainnya dalam hatinya merasa bahagia. Setelah Nora meninggalkan keluarga, tidak ada yang bisa bersaing dengan Kenneth untuk menjadi pemimpin keluarga. Jadi, setelah Nora diusir dari keluarga, Kenneth adalah pemenang terbesar. Setidaknya, Kenneth merasa menjadi pemenang terbesar. Yeats memberitahu Hawk tentang apa yang terjadi. Namun, itu bukan kabar baik bagi keluarga Eason. Keluarga Eason berharap Hawk bisa menikahi Nora, agar Hawk bisa ikut campur dengan perusahaan Perkins sebagai cucu menantu keluarga Perkins. Dengan bantuan eksternal Lucas, Hawk bisa membantu Lucas dari dalam dan menjatuhkan keluarga Perkins. Tapi sekarang, Nora sudah memisahkan diri dari keluarga Perkins, jadi keluarga Eason tidak tahu bagaimana melanjutkan rencana mereka. Apakah orang-orang dari keluarga Perkins itu gila? Bagaimana bisa mereka mengusir Nora dari keluarga sekarang? Hawk menggertakkan giginya dan merasa kesal. Itu tidak masalah. Nora bukan satu-satunya wanita di keluarga Perkins. Mengapa kamu tidak mendekati Fanny? Rencana kita akan tetap berhasil. Lucas tidak khawatir. Dalam hati, tidak peduli dengan siapa Hawk akan menikah selama rencana itu berhasil. Hawk terdiam beberapa detik dan mengangguk. Hawk ingin menikah dengan Nora, tapi Nora sudah meninggalkan keluarga Perkins, jadi dia tidak berguna. Hawk hanya bisa mengganti targetnya menjadi Fanny. Ha! Kamu tahu? Fanny pasti gadis gampangan. Aku merasa malu menikahi wanita seperti dia. Hawk sudah banyak mendengar tentang perselingkuhan Fanny,
Jadi dia merasa mungkin saja Fanny selingkuh setelah menikah. Namun, Hawk tidak punya pilihan selain melakukannya untuk menyelesaikan rencana keluarga Eason. Lucas mengisap cerutu dan berkata dengan santai, "Aku tidak memintamu untuk menghabiskan sisa hidupmu bersamanya. Kita hanya menggunakannya sebagai penghubung untuk keluarga Perkins." Setelah Nora meninggalkan keluarga Perkins, rencana keluarga Eason terpengaruh, tetapi pengaruhnya kecil. Hawk tiba-tiba melihat jam di kantor dan seketika berkata, "Ayah Sean bilang pada Yates kalau dia berencana menghancurkan kita dulu. Aku tidak sabar menunggunya." Lucas tersenyum dingin dan melihat kalender di mejanya. "Sean memberi kita waktu 7 hari, kan? Hari ini adalah malam terakhir. Aku tidak sabar untuk melihat cara apa yang akan dia gunakan untuk berbalik melawan kita." Setelah itu, Lucas terlihat menghina. Awalnya, Lucas agak gugup. Namun, setelah 7 hari berlalu, Lucas tidak gugup lagi. Lucas tahu bahwa Wesley mendukungnya, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan siapapun. Lucas menyipitkan matanya dan berkata kepada Hawk, "Mengapa kamu tidak pergi ke acara lelang denganku besok untuk membeli tanah di distrik pusat kota? Tanah itu sangat penting bagi kami." "Ayah, apakah grup Acton juga akan mengambil tindakan?" Hawk mengangguk, tapi dia bertanya dengan cemas. "Jangan khawatir tentang grup Acton. Aku sudah memberitahu Tuan York tentang grup Acton, jadi aku yakin grup Acton sudah diperingatkan. Karena itu, mereka tidak akan bersaing dengan kita." Saat itu, Lucas terlihat begitu percaya diri. Lucas adalah penjaga angkatan darat kota Riverfall, jadi dia memiliki status tertinggi di kota Riverfall. Belum lagi grup Acton, dengan bantuan Lucas, bahkan perusahaan besar dari ibu kota tidak akan melakukan apapun pada keluarga Eason. "Aku mengerti." Hawk mengangguk beberapa kali. Keesokan harinya, itu adalah hari baru bagi kota Riverfall. Namun, hari ini juga merupakan tanggal bagi Sean untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Eason. Tapi Sean masih belum melakukan tindakan apapun untuk saat ini. Karena itu Lucas benar-benar lupa dengan apa yang Sean katakan. Pukul 9 pagi, Lucas dan Hawk pergi ke Hotel Dragon Breath. Hari ini, acara lelang diadakan. Acara lelang utama adalah tanah di distrik pusat kota. Tanah itu terletak di daerah tersibuk. Bahkan, Lucas menerima informasi bahwa tanah itu akan menjadi daerah berkembang yang sangat luas. Tidak diragukan lagi, nilai tanah akan naik juga. Keluarga Eason akan mendapat banyak uang jika bisa membeli tanah itu. Karena itu, Lucas telah menyiapkan dana beberapa hari yang lalu. Lucas menetapkan pikirannya untuk membeli tanah itu. Bab 627, beri mereka pelajaran. "Halo, Tuan Eason. Sepertinya grup Acton tidak berencana menghadiri penawaran karena staf mereka pergi bekerja seperti biasa. Bahkan, tidak ada yang dikirim untuk menghadiri penawaran." Asisten wanita itu melapor pelan pada Lucas dari belakang. Baiklah. Itulah yang aku pikirkan." Lucas tersenyum dingin. Dia berpikir, Lucas pasti berbicara dengan grup Acton dan memperingatkan mereka tentang konsekuensi berbalik melawan kita. "Ayah, kamu benar-benar hebat. Grup Acton kuat secara finansial, tetapi jika mereka ingin berkembang lebih besar, uang tidak cukup." Hawk mengangguk, dan dia terdengar bangga. Hawk berpikir, pengembangan perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar uang. Koneksi juga penting. Keluarga Eason memiliki koneksi dan latar belakang terkuat. Itulah mengapa keluarga Eason bisa sombong. "Ayo pergi. Tanah itu pasti akan menjadi milik kita hari ini." Lucas merapikan dasinya dan tersenyum ketika masuk ke hotel.
Tanpa grup Acton, tidak ada yang bisa bersaing dengan keluarga Eisen di kota Riverfall. Keluarga Eisen juga menyiapkan dana yang cukup sehingga mereka yakin bisa mendapatkan tanah itu. Saat ini, di distrik rumah mewah Istana Emas, Sean dengan setelan hitam sedang duduk di depan cermin. Dia terlihat tampan dan anggun. Sean memakai kemeja putih di dalamnya, dan itu membuatnya terlihat lebih baik. Sean bukan tipe pria yang sangat kokoh. Dia tampak langsing, tetapi setelah melepas pakaiannya, dia tampak berotot. Namun, Sean tidak berolahraga selama 2 tahun, jadi berat badannya bertambah. Setelah kaki Sean pulih, dia segera mengembalikan bentuk tubuh yang dia miliki sebelumnya melalui olahraga. Setelah memakai jas, Sean terlihat bugar. Selain itu, kemeja putih itu tidak bisa menutupi otot dadanya yang kuat. Nora memperbaiki dasi Sean layaknya istri yang baik. Setelah melepaskan diri dari keluarga Perkins, Nora tidak perlu pergi bekerja lagi. Dibandingkan dengan Sean, Nora memiliki banyak waktu luang. Apakah tidurmu nyenyak semalam? Sean mengulurkan tangannya dan membelai wajah Nora. Nora mengerlingkan matanya pada Sean dan menjawab, "Iya. Jika kamu takut, kamu bisa menelpon aku kapan saja." Sean tersenyum dan menggoda Nora dengan sengaja. "Aku tidak takut. Urus saja pekerjaanmu." Wajah Nora sedikit merona, dan dia langsung berjalan. Sean memang masih pria yang sama. Setelah Sean pulih, cara mereka berinteraksi satu sama lain juga berubah secara alami. Ketika Sean tidak sadarkan diri, Nora memperlakukannya seperti anak kecil, dan dia tidak akan memikirkan hubungan romantis. Tapi sekarang, Nora tidak akan berbicara atau melakukan sesuatu dengan santai di depan Sean. Sean tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia keluar dari rumah mewah itu. Di depan pintu, Theo sudah menyalakan mobil dan menunggu Sean. "Ayo pergi. Beri keluarga Eisen pelajaran." Setelah mendengar apa yang Sean katakan, Theo langsung mengangguk dan pergi ke tempat acara lelang. Di rumah mewah itu, Nora berdiri di jendela dan melihat mobil Sean pergi dengan tatapan kosong. Melihat apa yang terjadi, Nora merasa seperti sedang bermimpi. 1 bulan yang lalu, Sean masih orang bodoh yang tidak sadarkan diri duduk di kursi roda. Dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dulu Nora mengurus segala sesuatu untuk Sean. Sekarang, Nora agak tidak mengerti harus bagaimana dengan perubahan Sean. Sean bisa dengan mudah memiliki mobil dan rumah mahal. Tidak hanya itu, banyak pemilik perusahaan di kota Riverfall menunjukkan rasa hormat kepada Sean. Nora tidak bisa tidak memikirkan apa yang Iris katakan padanya sebelumnya. Iris bilang Sean adalah harta karun. Tapi Nora perlu mencari tahu lebih banyak tentangnya. Saat itu, Nora sama sekali tidak percaya. Nora mengira Iris berbicara untuk Sean hanya karena Sean telah membantunya dan Tina. Tapi sekarang, Nora benar-benar percaya pada apa yang dikatakan Iris. Nora berpikir, mungkin Sean adalah harta karun. Nora? Saat itu, May membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. "Ibu?" Nora menjawab dan beralih duduk di kursi. "Nora, ya? Apa semalam kamu sekamar dengan Sean?" May berdehem dan bertanya dengan hati-hati. "Ibu, ada begitu banyak kamar di rumah mewah ini. Kenapa kita harus berbagi kamar yang sama?" Nora agak terdiam, jadi dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. May duduk di sebelah Nora dan berkata dengan serius. "Gadis konyol, kamu harus menjaga hati pria itu bersamamu dengan erat." Nora sudah dewasa, jadi dia mengerti apa yang May katakan, tapi dia terlalu malu untuk menjawab.
dengarkan aku. Lakukan apa yang harus dilakukan. Itu akan membuat hubunganmu dengan Sean lebih stabil, bukan? May memegang tangan Nora dan meyakinkannya. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kami belum menikah. Sontak wajah Nora merona seperti apel. Bab 628, 42 miliar rupiah. Ibu, itu tidak masalah. Aku sekarang menyetujui pernikahanmu dengan Sean. Lagi pula pada akhirnya kalian akan menikah. May menggelengkan kepalanya dan menyarankan kepada Nora apa yang harus dilakukan. Namun, kepribadian Nora lebih kuno, jadi dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kamu tidak membenci Sean lagi, dan kamu tidak ingin aku menikah dengan Hawk, kan? Nora berhenti beberapa detik dan sengaja bertanya pada May. May memegang tangan Nora dan berkata dengan serius. Ahem. Tiba-tiba aku menyadari bahwa Sean cukup baik. Dia kaya, dan dia mengenal banyak pemilik perusahaan. Meskipun dia mungkin tidak sebaik Hawk, aku tidak akan menghalangi jalanmu bersamanya karena dia cukup kuat. Aku mengerti. Jangan cemaskan Sean dan aku, karena aku akan mengurusnya. Nora mengangguk dan berdiri perlahan. Tanggapilah ini dengan serius. Sean itu kaya dan berkuasa sekarang. Begitu banyak wanita lain yang akan menyukainya. Jika kamu tidak menganggap Sean serius, wanita lain mungkin akan mengambilnya. Jangan katakan jika aku tidak memperingatkanmu. May menepuk Nora dan terus meyakinkannya. Aku mengerti. Aku mengerti. Tinggalkan aku sendiri, oke? Nora merasa sedikit pasrah dan sedikit menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia siap untuk keluar dan mencari pekerjaan. Nora menerima beberapa tawaran pekerjaan, tapi dia tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu hanya menawarinya pekerjaan karena Sean. Dan juga, harga diri Nora tidak mengizinkannya menerima pekerjaan itu. Nora tidak ingin mendapatkan pekerjaan baru dengan cara yang tidak bermoral. Pada saat yang bersamaan, di aula luas lantai atas Hotel Dragon Briat, acara lelang akan segera dimulai dalam suasana ceria. Di bawah panggung, ada sekitar 100 pria sukses berjas. Bagian utama acara lelang adalah beberapa tanah. Orang-orang yang menghadiri acara lelang terutama orang-orang dari perusahaan pengembangan perumahan. Keluarga Eisen juga terutama mengembangkan bidang bisnis perumahan mereka, sehingga mereka akan menghadiri lelang. 90% orang menghadiri lelang tanah di distrik pusat kota. Namun, banyak orang mengubah rencana mereka setelah mereka melihat Lucas juga menghadiri acara lelang. Orang-orang itu tahu bahwa mereka tidak mampu bersaing dengan keluarga Eisen karena mereka tidak memiliki sumber daya keuangan dan koneksi. Bahkan jika orang-orang itu menghabiskan banyak uang untuk bersaing dengan keluarga Eisen dan membeli tanah itu, keluarga Eisen tidak akan membiarkan mereka mengembangkan tanah itu dengan sukses. Oleh karena itu, orang-orang dari perusahaan lain menetapkan pikiran mereka pada tanah lain yang lebih kecil. Tidak lama kemudian, lelang tanah pertama dimulai. Tiba-tiba, harganya naik menjadi sekitar 21 miliar rupiah. Sebidang tanah itu memiliki potensi, jadi wajar jika harga lelang naik hingga ratusan miliar rupiah atau triliun rupiah. 35 miliar rupiah! Hawk mengangkat tangannya untuk menawarkan penentuan itu ketika orang-orang membandingkan penawaran mereka. Setelah melihat itu, perusahaan perumahan lainnya sedikit tercengang. Orang-orang dari perusahaan perumahan lain berpikir bahwa keluarga Eisen hanya menginginkan tanah terbesar. Sepertinya keluarga Eisen bahkan tidak mau melepaskan tanah-tanah kecil itu. 35 miliar rupiah sudah melebihi banyak anggaran perusahaan. Orang-orang yang menghadiri lelang hanya menawar hak pembangunan karena lelang tersebut diselenggarakan oleh pemerintah. Secara umum, acara lelang hanyalah langkah pertama mereka. Masyarakat harus membeli hak pembangunan dari pihak manajemen terlebih dahulu. Setelah itu,
orang-orang harus berdiskusi tentang biaya ganti rugi dengan penduduk asli di tanah itu, dan mereka harus menghabiskan banyak uang selama proses itu. Keluarga Eisen menghabiskan 35 miliar rupiah hanya untuk membeli hak pembangunan untuk mendapatkan persetujuan tim manajemen untuk mengembangkan tanah. Selanjutnya, keluarga Eisen masih harus bernegosiasi dan membayar biaya ganti rugi pada penduduk di tanah itu. 35 miliar rupiah hanya bisa membeli sertifikat untuk hak pembangunan. Oleh karena itu, banyak perusahaan ragu-ragu dan menyerah. Perusahaan Eisen menawarkan 35 miliar rupiah. Adakah perusahaan yang ingin menawarkan lebih tinggi? Wanita cantik dan berlekuk dengan gaun koktail melihat ke bawah dari panggung dan tersenyum. Tidak ada yang angkat bicara. Lucas dan Hawk tersenyum dingin dalam hatinya. Lucas dan Hawk berpikir, tanpa grup Actin, tidak ada yang berani bersaing dengan kita. Jika tidak ada yang menawarkan, aku akan memulai hitungan mundur. Aku memiliki 35 miliar rupiah panggilan pertama, dan aku memiliki 35 miliar panggilan kedua, aku memiliki 35 miliar panggilan. Wanita cantik itu hendak mengetuk palu kayu di tangannya, tetapi pintu tempat terbuka. 42 miliar rupiah. Pandangan semua orang terarah dengan suara itu. Tiba-tiba semua orang melihat ke arah pintu. Orang-orang melihat Sean berjalan memasuki tempat tersebut perlahan dengan setelan ramping. Theo menjaga jarak dari Sean, tapi dia mengikuti Sean secara dekat. Beberapa orang mengenal Sean, tapi beberapa orang tidak mengenal Sean. Bab 629, relakan saja. Satu hari ketika keluarga Perkins mencari suami untuk Nora, banyak selebriti menghadiri tempat tersebut, dan kebanyakan dari mereka adalah kalangan teratas di kota Riverfall. Biasanya, orang yang bekerja di industri perumahan tidak cukup kuat untuk menghadiri acara keluarga Perkins. Karena itu, hanya beberapa orang yang mengenal Sean berada di tempat lelang. Namun, Sean masih mengejutkan banyak orang ketika dia menawarkan 42 miliar rupiah dan menekan penentuan keluarga Eisen. Banyak orang berpikir, apa-apaan ini? Siapa yang memberi Sean keberanian untuk tetap bersaing dengan keluarga Eisen? Persetan! Itu dia lagi! Sampah itu terus menghantui kita. Saat Hawk melihat Sean, dia menggertakkan gigi dan ingin mencabik-cabik Sean. Sean pun menatap Hawk untuk memprovokasinya. 56 miliar rupiah. Sebelum Lucas mengembalikan kesadarannya, Hawk sudah mengambil tindakan dan menambahkan 14 miliar rupiah. 70 miliar rupiah. Sean terus berjalan dan menawarkan penentuan baru. Semua orang di tempat tersebut tercengang. Orang-orang itu, yang sebelumnya tidak mengenal Sean, juga tercengang. Siapa dia? Bagaimana dia bisa menawarkan penentuan setinggi itu? Apakah dia akan berbalik melawan keluarga Eisen? Dia baru saja menggandakan 35 miliar rupiah. Semua orang sedang berdiskusi. Beberapa orang sudah mengenal Sean dari acara keluarga Perkins. Tetapi orang-orang itu tidak berani mengatakan apa-apa. Sean, apa yang kamu lakukan? Hawk tidak bisa mengendalikan amarahnya, jadi dia berdiri dan berteriak. Sean dengan santai berkata sebelum dia duduk di kursinya. Begitulah cara kerja lelang. Orang yang menawarkan penentuan tertinggi mendapatkan barang. Jika kamu punya uang, kita akan melanjutkan. Jika tidak, relakan saja. Aku sangat kaya. Hawk adalah anak sombong dari keluarga kaya. Tidak ada yang mengatakan bahwa dia miskin sebelumnya. Sean langsung memprovokasi Hawk. Hawk mengangkat kartu lelang dan hendak menawarkan penawaran baru. Tahan. Namun, Lucas menghentikan Hawk.
Lukas berpikir bahwa Sean mungkin sengaja menaikkan harga agar mereka membayar lebih. Hawk masih muda, tapi Lukas adalah pengusaha licik dan pengusaha yang sudah berpengalaman. Lukas pernah melihat trik serupa sebelumnya. Karena itu, dia tahu bahwa saat acara semacam ini, dia tidak boleh membiarkan Sean mengganggu keputusan mereka. Jika Lukas dan Hawk membiarkan lawan masuk ke dalam pikiran mereka, rencana mereka mungkin akan hancur. Ayah, apakah kamu melihat betapa sombongnya dia? Aku tidak bisa membiarkan dia menang. Hawk sedikit menggertakkan gigi, dan dia merasa tidak rela. Tidak masalah bagi Hawk kalah dari orang lain, tapi tidak dengan Sean. Sasaran kita adalah tanah terakhir dan terbesar. Lukas mendengus dingin dan mengingatkan Hawk. Ayah, aku hanya akan menawar untuk yang terakhir kalinya. Jika dia melanjutkan, aku akan menyerah. Hawk berhenti beberapa detik dan berbisik pada Lukas. Setelah Lukas mendengarnya, dia menoleh pada Sean. Lukas menebak sasaran Sean juga lahan yang paling besar. Jika Sean menghabiskan sebagian dananya untuk lahan yang lebih kecil, dia tidak akan punya cukup dana untuk lahan yang lebih besar. Lukas berpikir, seharusnya tidak apa-apa Hawk mengangkat harga lelang. 84 miliar rupiah. Melihat Lukas mengangguk, Hawk sudah tidak sabar untuk berdiri dan menambah 14 miliar rupiah. Semua orang di tempat tersebut terkejut. Keluarga Eason mendapatkan tanah itu dengan 35 miliar rupiah. Setelah Sean muncul, dia menaikkan harganya menjadi sekitar 56 miliar rupiah. Semua orang sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Orang-orang tertarik untuk mengetahui berapa banyak yang akan Sean tawarkan. Sean tiba-tiba tersenyum di depan semua orang dan dengan lembut berkata, "Selamat, kamu mendapatkan tanahnya." "Apa-apaan ini, apa yang kamu bicarakan?" Hawk langsung membuka matanya dengan lebar. Hawk berpikir bahwa Sean akan melanjutkannya, jadi dia bisa menyerah saja. Hawk tidak menyangka bahwa Sean akan menyerah lebih dulu. Pada akhirnya, Hawk berakhir dengan tanah yang lebih kecil dengan 84 miliar rupiah. Wajah Hawk memerah, dan dalam hatinya dia sangat marah. Wajah Lukas berubah menjadi suram karena tidak menyangka bahwa Sean akan menyerah begitu saja. Lukas dan Hawk sama-sama merasa seperti ditipu oleh Sean. Lukas dan Hawk melihat tatapan jahil Sean. Karena itu, mereka yakin Sean sengaja membuat mereka membayar lebih. "Selamat untuk perusahaan Eason." Wanita cantik di atas panggung langsung tersenyum dan mengetuk palu. Kenyataannya, 84 miliar rupiah melebihi harga yang diharapkan penyelenggara. Hawk memaksakan senyum dan menerima ucapan selamat dari orang lain. Hanya Hawk dan Lukas yang tahu bagaimana perasaan mereka saat mereka membayar 56 miliar rupiah lebih. Acara lelang berlanjut. Hawk mengambil tindakan lagi di tanah kedua, dan dia menaikkan harganya menjadi 42 miliar rupiah. 84 miliar rupiah. Sean mengikuti dan menambahkan 42 miliar rupiah menjadi 84 miliar rupiah. Setelah melihat itu, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Sean meninggalkan kesan kuat pada orang-orang itu. Orang-orang itu berpikir, sejak kapan tempat kecil seperti kota Riverfall memiliki orang muda tapi kaya? Orang-orang itu terus memperhatikan Sean. Terutama para pemilik bisnis wanita, mereka semua tertarik pada Sean. Namun, Sean fokus dan tetap menatap panggung karena dia tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Sean meninggalkan kesan kuat pada orang-orang itu. Orang-orang itu berpikir, sejak kapan tempat kecil seperti kota Riverfall memiliki orang muda tapi kaya? Orang-orang itu terus memperhatikan Sean. Terutama para pemilik bisnis wanita, mereka semua tertarik pada Sean. Namun,
Sean fokus dan tetap menatap panggung karena dia tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Pria itu menawarkan 84 miliar rupiah. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Perempuan cantik itu tersenyum pada Sean dan menatap orang-orang di bawah panggung. Haha, kami menyerah. Kami menyerah. Dasar bodoh. Hawk tertawa. Akhirnya gilirannya untuk mengelabui Sean, jadi dia merasa senang karenanya. Prok-prok. Namun, tiba-tiba Lucas mengulurkan tangan dan menampar Hawk. Dasar bodoh. Sebidang tanah itu bernilai setidaknya 105 miliar rupiah. Kau! Lucas gemetar karena marah. Sebidang tanah kedua lebih berharga dari sebidang tanah pertama. Hawk menyerah begitu saja dan malah bangga dengan keputusannya karena mengira dia menipu Sean. Bab 63010 5 miliar rupiah. Setelah mendengarnya, Hawk merasa menyesal. Namun, Hawk sudah mengumumkan bahwa dia menyerah pada lelang di depan umum. Hawk tidak bisa menarik kembali kata-katanya saat di tempat seformal ini. Keluarga Eason hanya bisa menyerah pada sebidang tanah kedua. Tuan Lane menawarkan 84 miliar rupiah. Apakah ada yang ingin menawarkan penentuan yang lebih tinggi? Wanita cantik di atas panggung tersenyum dan bertanya kepada semua orang di tempat tersebut. Beberapa pemilik perusahaan perumahan dengan sumber daya keuangan yang kuat ingin menawar. Lagi pula, wanita cantik di atas panggung tersenyum dan bertanya kepada semua orang di tempat tersebut. Beberapa pemilik perusahaan perumahan dengan sumber daya keuangan yang kuat ingin menawar. Lagi pula, orang-orang tahu betapa berharganya tanah itu. Sebidang tanah kedua tidak seharga dengan tanah terbesar. Namun, sebidang tanah kedua masih merupakan pilihan yang baik di seluruh kota Riverfall. Sebidang tanah kedua dekat dengan tanah terbesar, jadi itu lebih berpotensi untuk lebih makmur. Banyak orang ingin terus menawar. Tapi beberapa dari mereka ragu-ragu. Orang-orang itu tidak tahu apakah mereka bisa bersaing dengan Sean. Bahkan, orang-orang itu tidak berani membuat Sean kesal sebelum mereka mengetahui latar belakang Sean, karena Sean berani bersaing dengan keluarga Eason di putaran terakhir. Tidak ada yang berani melakukan apa yang Sean lakukan. Jika Sean memiliki keberanian untuk melakukannya, dia harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup. Orang-orang itu tahu bahwa jika mereka membuat kesal orang penting sembarangan, mereka akan berada dalam masalah di masa depan. Lagi pula orang-orang itu adalah orang-orang pebisnis. Keuntungan selalu menjadi prioritas para pengusaha. Para pengusaha memikirkan tentang hal itu, dan mereka berpikir bahwa dia tidak boleh membuat Sean kesal karena sebidang tanah itu. 86,8 miliar rupiah. Seorang pria paruh baya yang gemuk mengangkat kartu lelang. Setelah melihat itu, Lucas tiba-tiba menyeringai. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada seseorang. Tuan Watt menawarkan 86,8 miliar rupiah. Wanita cantik di atas panggung langsung tersenyum pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya yang gemuk itu merasa puas. Tuan Watt menawarkan 86,8 miliar rupiah. Wanita cantik di atas panggung langsung tersenyum pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya yang gemuk itu merasa puas. Semua orang ingin memamerkan sumber keuangan mereka di depan wanita cantik itu. 92,4 miliar rupiah. Pria paruh baya itu baru mulai tersenyum, tapi Sean kembali memberikan penawaran. Tuan Lane menawarkan 92,4 miliar rupiah. Perempuan cantik itu seketika menatap Sean. Itu adalah tempat acara lelang. Siapapun dengan sumber daya keuangan terkuat akan berada di bawah sorotan. Tidak diragukan lagi, Sean mendapatkan semua perhatian di tempat tersebut.
Staf acara lelang di atas panggung atau pemilik bisnis di atas panggung tanpa sadar semuanya menatap Sean. Tuan Watt, Tuan Lane menawarkan 92,4 miliar rupiah. Apakah kamu masih melelang harga? Wanita cantik itu tersenyum dan menatap Tuan Watt untuk bertanya. Bagaimana dengan? Tuan Watt terdiam beberapa detik. Tapi akhirnya, dia menyerah. Tuan Watt tahu bahwa hak pengembangan bernilai lebih dari 92,4 miliar rupiah. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar jika dia mendapatkan tanah itu. Tuan Watt tidak berani membuang semua uang yang dia dapat di satu bidang tanah. Tuan Watt hanya diam dan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia sudah menyerah. Oke. Tuan Lane menawarkan 92,4 miliar rupiah. Aku punya 92,4 miliar rupiah panggilan pertama. Aku punya 92,4 miliar rupiah panggilan kedua. Wanita cantik itu tersenyum dan mengangkat palu di tangannya. Jika wanita cantik itu mengetuk palu, Hawk akan mendapatkan hak pembangunan lahan. 95,2 miliar rupiah. Seorang pria paruh baya berkacamata meletakkan ponselnya dan mengangkat kartu lelang. Apakah Tuan Dixon menjadi gila? Apakah dia ingin bersaing dengan Tuan Lane? Perusahaan Tuan Dixon tidak punya uang sebanyak itu, kan? Tuan Dixon tidak memiliki uang sebanyak itu, tetapi aku mendengar bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Nyonya Eason. Pemilik bisnis pria dan wanita semuanya berdiskusi dengan suara pelan. Sean menoleh menatap Tuan Dixon. Tanpa terkejut, setelah Tuan Dixon menawarkan pernyataan itu, dia menatap Lucas. Lucas tersenyum karena puas. Setelah melihatnya, Sean segera mengerti. Sean berpikir, Lucas pasti menyuruh Tuan Dixon berlelang untuk melawanku. Sean harus mendapatkan sebidang tanah itu. Target Sean bukanlah tanah terbesar, dan itu adalah sebidang tanah kedua. Sean membutuhkan sebidang tanah itu agar rencana awalnya berhasil. 105 miliar rupiah. Sean mengangkat kartu penawarannya lagi dan mengajukan penawaran tanpa berkedip. Sean menambahkan 9,8 miliar rupiah di atas 95,2 miliar rupiah menjadi 105 miliar rupiah. Semua orang di tempat tersebut menarik napas dalam-dalam. Orang-orang berpikir, kenapa aku merasa Sean memperlakukan 105 miliar rupiah seperti 10,5 miliar rupiah? Sean bahkan tidak mengerutkan kening ketika memberikan pernyataannya. Tuan Lane menawarkan 105 miliar rupiah. 105 miliar rupiah. Wanita cantik itu dengan bersemangat berteriak dan memperkeruh suasana tempat tersebut hingga akhir.